Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami percaya saudara sudah siap bersaat teduh bersama-sama dengan kita. Dan kami juga percaya saudara senantiasa dilimpahkan dengan kekuatan dan kesehatan, serta damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran saudara dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, kita masuk di dalam episode yang ke-275, yang kali ini akan mengangkat satu topik bahasan berjudul Hidup Jujur, Kapan Kayaknya? Nas firman Tuhan terambil dari Injil Lukas, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, dan kami siap bersama-sama merenungkannya Tuhan di kesempatan kali ini. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, mengurapi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saudara pernah mendengarkan judul dari podcast kita kali ini ya. Hidup jujur, atau hidup lurus, atau hidup bersih, atau hidup benar, kapan mau kayaknya? Seperti itulah. Jadi kita banyak kali soundingkan suara atau nasihat yang seperti ini ya, yang justru malah menjerumuskan kita. Kalau kamu hidup lurus, kalau kamu hidup jujur, itu lama kayaknya. Kapan kamu bisa kaya? Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti kampret katanya ya. Orang gak mungkin ya cerdik seperti ular dan tetap mempertahankan iman itu ya nggak mungkin. Maka tulusnya bukan seperti merpati tetapi seperti kampret ya. Ini bukan bahasa kasar. Saya juga pernah mendengarkan ini dari seorang pendeta ya yang berkhotbah. Kebanyakan orang-orang percaya tuh bukannya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mereka cerdik licik seperti ular tapi tulus seperti kampret ya. Saya tidak tahu kampret itu apa. Tapi banyak kali kampret tuh jadi seperti ujaran, cemoohan atau ejekannya. Nah yang pasti dari nas pembacaan kita sudah sangat jelas sekali. Memang yang menyampaikan di sini yang disebut guru di dalam ayat ini bukanlah Tuhan Yesus, melainkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membuka pelayanan sebagai nabi dari Perjanjian Lama yang akan menutup Perjanjian Lama, yang akan menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebelum ia membaptis Yesus Kristus di sungai Yordan, maka ia menyampaikan berita Injil. Artinya dengan kata lain, ia menyampaikan jalan kebenaran, jalan yang lurus, hidup yang benar itu seperti ini. Orang-orang datang kepadanya dan boleh bertanya. Sebelum mereka dibaptis, mereka bertanya. Karena Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Maka mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Orang-orang banyak bertanya ya. Dan jawabannya ini adalah jawaban
bagaimana saudara akan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, yakni hidupmu harus tulus, jujur, sebagaimana jawaban di sini yang pertama ya. Diajarkan untuk membagi. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Perhatikan. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Jadi yang pertama, paling pertama yang disampaikan Yohanes Pembaptis di sini, apa yang harus kalian perbuat, apa yang harus kita perbuat, milikilah hati yang murah hati ya, yang selalu rindu untuk berbagi. Jadi kalau ada orang yang berkekurangan, kalau ada orang yang butuh bantuan, maka kita harus murah hati terhadap orang-orang seperti itu. Ya, kalau kamu punya baju lalu kamu lihat saudaramu atau orang lain ada yang membutuhkan pakaian, bagikanlah. Dulu saya ingat ya, dalam acara-acara gereja ya, puji Tuhan ya, saya teringat waktu pelayanan youth gitu ya, waktu saya dipercayakan menjadi seorang youth pastor. Jadi kita dengan anak-anak muda lain berencana untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan ya. Jadi kita berinisiatif bagaimana kalau kita memberikan pakaian yang layak pakai, yang masih bagus lah, walaupun bisa dikatakan itu seperti thrifting juga sih ya, yang habis kita pakai, tapi setidaknya itu sebuah bentuk usaha kita, karena anak-anak muda ya kebanyakan SMP, SMA belum punya uang untuk membeli pakaian yang baru ya. Jadi mereka bisa memberikan pakaian mereka yang masih bagus dan layak dipakai untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di sana. Saya nggak bilang bahwa mereka kurang beruntung, saya percaya mereka diberkati oleh Tuhan dan Tuhan memiliki maksud dan rencana atas setiap siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Nah, ketika kita belajar berbagi itu ada sukacita. Pernah nggak saudara merasa sukacita ketika saudara membagikan apa yang ada pada saudara bagi mereka yang membutuhkan? Itu yang pertama, saudara ya. Jadi di sini Yohanes Pembaptis mengajarkan tentang hati yang memberi, hati yang mau berbagi ya. Yang kedua, ada golongan-golongan pekerja yang bisa dibilang mereka adalah pemungut cukai ya. Pemungut cukai, orang-orang pajak nih. Ada juga orang-orang pajak pemungut cukai minta dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apa yang harus kami perbuatnya?" Sekarang dulu, ternyata pemungut cukai atau orang-orang pajak itu memang seringkali mendapatkan sentimen dari masyarakatnya. Pemungut cukai di eranya Yesus itu, di abad pertama itu dibenci karena mereka dianggap kaki tangan dari Kekaisaran Romawi. Mereka dianggap sama dengan orang berdosa. Jadi pemungut cukai itu setara dengan pezina ya, perempuan sundal dan orang-orang berdosa. Makanya mereka dilabeli orang-orang berdosa, orang-orang yang dimana Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Saking dibencinya ya keberadaan dari pemungut cukai ini ya, orang-orang pajak ini ya. Tetapi mereka rindu bertobat, sehingga mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Jawabannya ini harusnya juga menjadi jawaban bagi kita ya. Ini adalah jalan hidup yang lurus, bersih, jujur, ya, benar. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah, perhatikan. Apapun prioritas saudara, saya boleh bilang ini pemungut cukai sama seperti orang-orang yang bekerja di dunia kantor dan pemerintahan. Ya, instansi apapun yang berkenaan dengan pekerjaan di mana saudara harusnya mendapatkan gaji sekian, saudara menagih dengan nilai sekian, jangan engkau tambah-tambahin. Ya, jangan engkau mulai menipu-nipu atau mengubah-ubah anggaran. Jangan engkau memarkup biaya-biaya untuk kepentinganmu. Di situ engkau menjadi orang yang tidak jujur, tidak lurus, tidak bersih di hadapan Tuhan. Jadi perhatikan ya. Perhatikan di sini saudara ya. Adakah saudara yang masih hidupnya korupsi? Korupsi itu artinya saudara tidak puas dengan gaji yang saudara terima, sehingga saudara mencari jalan pintas dengan entah bagaimana caranya. Saya tidak mengerti dunia birokrasi, saya tidak mengerti
apa namanya, permainan-permainan politik uang dan lain sebagainya di dalam kehidupan, eh, di tengah-tengah hidup sebagai orang yang menjadi karyawan atau menjadi pejabat atau menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah instansi. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ada di dalamnya. Tetapi saya pernah mengenal orang-orang yang ada di dalamnya dan mereka cerita. Kebanyakan tuh memang orang-orang biasanya ya bukan sebuah rahasia lagi ya, atau istilahnya kata orang tuh rahasia umum udah ya. Kalau ada yang namanya korupsi berjamaah ya. Jadi katakanlah, saya tidak ingin menyebut siapapun juga, tetapi ini biarlah saudara yang menyadarinya ya. Dari atasan sampai bawahan sepakat untuk melakukan korupsi, dan itu memang menjadi sebuah gaya ya. Gaya memang seperti itulah. Saya bersyukur kalau akhir-akhir ini mulai ada ketegasan di dalam pemerintah kita. Jadi yang namanya gratifikasi itu sudah mulai disoroti ya. Mulai ada tulisan-tulisan yang berkata kalau misalnya ada anggota atau karyawan kami yang meminta gratifikasi, laporkan saja biar ditindak dengan tegas. Tetapi ya saya tidak tahu apakah sudah ditindak dengan tegas atau tidak, karena kenyataannya tujuan dari gratifikasi atau suap itu ya memberikan sesuatu dengan harapan supaya sebuah pekerjaan itu bisa diproses dengan lebih cepat ya. Saya ingat dulu kalau misalnya mengurus surat ini ke kantor kecamatan atau ke kelurahan, biasanya kita akan menitipkan uang ya, selembar atau 2 lembar, dan kita minta tolong supaya bisa diproses dengan cepat. Seharusnya sih kalau memang instansi itu bersih, maka tidak perlu ada yang seperti itu. Tidak perlu ada yang namanya gratifikasi. Tidak perlu ada yang namanya amplop ucapan terima kasih. Biarlah semua pegawai-pegawai itu hidup dengan jujur dan dicukupkan dari gajinya. Ya. Entah bagaimana mekanismenya saya tidak tahu. Mungkin ada presiden atau capres atau cawapres yang menjanjikan bahwa gaji karyawan, gaji ASN atau gaji PNS itu dinaikkan. Saya tidak tahu, dengan harapan supaya tidak terjadi yang namanya korupsi. Apakah itu menjadi solusi? Saya juga tidak tahu. Tetapi bagi saya menjadi solusi ialah kita harus memulai hidup benar itu mulai dari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak usah berlomba-lomba pengen membuktikan bahwa saudara kaya diberkati. Kan orang tuh pengen cari pembuktian ya. Orang tuh pengen cari pengakuan lah dari orang lain. Makanya orang berlomba-lomba supaya mereka menjadi orang yang kelihatannya kaya, bisa punya mobil, bisa jalan-jalan, bisa memamerkan gadget-gadget mahal. Harapannya mendapat pengakuan bahwa oh dia sudah sukses, oh dia sudah berhasil ya. Atau kumpul di antara teman-teman kita nggak merasa malu. Atau kumpul dengan teman-teman gereja, kita bisa menunjukkan pamor kita bahwa aku ini sudah sukses loh. Aku ini sudah berhasil. Dan saya mau bilang hal-hal yang seperti inilah yang seringkali membebani hidup kita. Gaya hidup dan keinginan untuk mendapatkan pembuktian ini yang bahaya saudara ya. Saya bersyukur juga bahwa Yesus memberikan teladan dari cara hidupnya. Sampai dari awal Kristus melayani sampai pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa standar kehidupan orang Kristen itu harus menjadi sultan, harus menjadi orang kaya selevel Hartono bersaudara atau siapakah itu namanya, Prayogo Pangestu atau siapa, orang-orang terkaya di Indonesia. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa teladannya harus seperti itu. Engkau hidup di dunia harus kaya raya. Seolah-olah itu menjadi patokan kesuksesan dan keberhasilan engkau di dalam mengikuti Tuhan. Padahal enggak, Yesus Kristus justru menggenapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Orang-orang ini butuh keselamatan sehingga ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus. Karena itulah satu-satunya yang ia berikan. Supaya manusia bisa diperdamaikan, bisa selamatkan dan mendapatkan hubungannya kembali dengan Bapa yang tidak terlihat itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teladan Yesus apa sih? Jangan kita mulai berpikir bahwa selalu orang tuh selalu dibawa bahwa teladan mereka adalah tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Oh, aku mau jadi Abraham, luar biasa kaya. Jadi Ishak, luar biasa kaya. Jadi Raja Daud, luar biasa kaya. Jadi Salomo, luar biasa kaya. Seolah-olah kalau tidak mencapai level itu, kamu belum diberkati. Kamu masih belum sampai level diberkati berlimpah-limpah. Padahal ya Yesus tidak seperti itu juga ya. Yesus adalah teladan yang sejati, saudara ya. Bahwa puncak pelayanan Kristus Yesus itu adalah menyerahkan nyawanya. Itu adalah hal yang paling tidak egois. Ya, dari seorang pemilik alam semesta ini, seorang pribadi, raja di atas segala raja, tetapi ia menyerahkan segalanya. Ya, nyawanya sebagai anak manusia untuk menebus setiap kita. Ya, jadi mau jadi Raja Daud, ya Raja Daud juga di dalam kekayaannya dia juga jatuh dalam dosa, saudaraku. Rumah tangga aja amburadul. Bapak anak saling pengen bunuh. Ya, bahkan memang literally terjadi pembunuhan. Saudara ya, bahkan terjadi perselingkuhan, perebutan istri dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sumbang dalam hidup Raja Daud. Saudara mau jadi Raja Daud? Diberkati berlimpah-limpah tetapi mempunyai masalah yang ruwet dalam hidupnya. Saya nggak pengen seperti itu. Mau jadi Salomo, Raja Salomo diberkati berlimpah-limpah, menjadi dianggap sebagai raja terbesar terkaya di masanya karena membangun bait suci yang luar biasa megah. Tapi ya dia diserongkan oleh istri-istrinya yang kebanyakan bukan orang percaya. Istrinya ada 1.000, saudara ya. Dan dia saya pikir hampir tidak diselamatkan kalau kita membaca tulisan-tulisan Raja Salomo ya, seperti Pengkhotbah, kemudian juga beberapa dari kitab Amsal. Itu adalah tulisan Salomo yang menunjukkan bahwa ia menyesali apa yang ia lakukan sepanjang hidupnya, bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, dia katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, maukah saudara hidup lurus, jujur? Ya, karena memang seolah-olah hal ini menjadi seperti orang yang tidak punya ambisi hidup di dunia ini ya. Saya pikir kita menjadi orang yang tekun, yang giat, yang bekerja dengan cerdas. Tetapi jangan juga kesemuanya itu membuat saudara menyimpang dari iman ya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya karena saking pengennya bahwa standar hidupku tuh harus diberkati berlimpah-limpah. Maka karena pengen kaya, mengejar itu sampai mereka tidak sadar mereka menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman salah satunya ialah korupsi. Apakah kalau orang beriman, orang yang jujur di hadapan Tuhan akan melakukan korupsi? Enggak. Menyimpang dari iman tuh bagaimana lagi? Mencari jalan pintas. Ya, saudara ya. Oh, karena aku dekat dengan pimpinan, supaya aku tetap dipertahankan di kantor atau di perusahaan, supaya aku bisa dinaikkan jabatanku, maka ya aku harus menyenangkan bosku dengan cara apa? Menjual atau menggadaikan iman. Ini bukan rahasia juga. Saya tahu beberapa tahun-tahun yang lampau ada beberapa orang yang diangkat jadi menteri ya, asal mereka rela melepaskan imannya dan meninggalkan Yesus. Ada. Ya, sepanjang sejarah Indonesia ini ada orang-orang seperti itu. Tetapi biarlah kita jangan seperti itu. Buat apa kita mendapatkan jabatan bahkan seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa itu adalah kehilangan anugerah yang Yesus sudah berikan secara cuma-cuma dan engkau sebenarnya tidak layak menerimanya. Tetapi ketika engkau menerima, kemudian engkau membuang anugerah itu, saya tidak tahu lagi apakah akan ada penebusan yang kedua buat saudara. Saya pikir tidak ada lagi. Kecuali saudara memohon pengampunan selagi saudara diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, ada prajurit-prajurit bertanya kepada Yohanes Pembaptis, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Ini prajurit-prajurit yang bertanya ya. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas
dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, perhatikan ini. Prajurit-prajurit itu luas ya, bisa dibilang mungkin kalau zaman sekarang tuh prajurit-prajurit itu ya seperti tentara TNI, anggota TNI, Polri ya. Orang-orang yang bisa dibilang punya otoritas ya, punya pengaruh yang besar. Jangan gunakan pengaruhmu itu untuk merampas dan memeras orang lain, saudaraku. Jadi pernahkah saudara melakukan yang seperti ini? Kalau pernah maka bertobatlah. Jangan bangga dengan jabatan. Karena jabatan itu adalah titipan ilahi dari Tuhan. Kepercayaan. Kalau saudara sudah sampai di titik itu, maka belajarlah semakin tinggi, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan semakin angkuh. Ya, tidak sedikit kita lihat di sosial media ada potongan-potongan video yang viral ya. Katakanlah ada, maaf ini saya sebut terus terang aja, ada anggota atau aparat dari TNI atau Polri yang punya jabatan, katakanlah misalnya punya pangkat yang lumayan tinggi, arogan di jalan dengan mobil merek Pajero atau Fortuner. Mereka bisa menantang orang-orang yang menghalangi jalannya, bahkan tidak sedikit yang bahkan mengeluarkan pistol, mengancam masyarakat. Saya pikir ini sudah contoh daripada orang yang sombong, angkuh, arogan ya, karena merasa jabatannya tuh dia patut ditakuti. Ada juga anggota dewan yang ketika masuk ke sebuah minimarket sedikit dilayani tidak baik langsung mengancam-ngancam orang yang istilahnya kasirnya, langsung diancam akan diviralkan, diancam akan diperkarakan di pengadilan. Bagi saya, saudara belum punya kerendahan hati, kelemah lembutan. Otoritas itu tidak boleh yang seperti ini. Itu namanya saudara sedang memeras dan merampas, saudara sedang jahat kepada orang lain. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makin tinggi saudara dipercayakan sebuah jabatan, mari belajarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan selalu pengen mendapatkan pengakuan dan cenderung arogan akhirnya ya. Saya kadang juga ya, maafkan kalau saya salah ya, di jalan ketika ada orang katakanlah, saya nggak tahu seberapa penting sih, ada pejabat-pejabat yang harus dikawal ya. Kalau presidennya saya mungkin nggak jadi masalah ya. Kalau ambulan juga saya nggak jadi masalah karena buru-buru ke rumah sakit mungkin ada yang kritis. Tapi kalau misalnya pejabat pengen diutamakan, saya pikir nggak usah lah kalau nggak urgent-urgent banget ya. Lebih baik, ada kalanya lebih baik pejabat itu justru akan sangat dihormati ketika mereka humble sama seperti masyarakat. Makanya saudara lihat di era-era tahun 2019 yang lalu ya, ada satu cara berpolitik yang sangat mudah diterima oleh masyarakat ya, dia belusukan ya, menjadi sama dengan masyarakat, rela turun ke gorong-gorong, ke parit-parit, kita turut membersihkan. Orang suka yang seperti itu. Karena orang melihat ketika kita setara, itu adalah satu penghormatan justru kepada orang yang mau merendahkan hati. Nah, saudara tahu nggak, orang yang merendahkan hati itu justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Sementara orang yang meninggikan diri akan tunggu waktu aja, nanti Tuhan rendahkan dan Tuhan permalukan hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara ingatlah beberapa poin-poin yang sudah kita sama-sama pelajari di kesempatan kali ini. Semoga kebenaran ini, semoga didikan ini boleh meresap di dalam setiap hati kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak malu dan menyuarakan lah, sounding lah, bahwa jangan lagi menyuarakan, ngapain kamu hidup jujur, hidup lurus, kamu kapan kayanya. Gak usah ngomong seperti itu. Saudara cukup berkata bahwa aku mau hidup jujur, hidup lurus, karena itu yang menyenangkan Tuhan. Soal aku kaya atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang saya tahu saudara ya, anak cucu orang benar itu tidak pernah meminta-minta roti ya, tidak pernah meminta-minta hidupnya, dan tidak pernah
meminjam di mana-mana. Ya, jadi nas firman Tuhan hari ini semoga memberkati setiap hati dan pikiran saudara, agar saudara bertumbuh di dalam jalan yang lurus, jalan yang jujur, jalan yang bersih, dan jalan yang benar yang disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau sudah berbicara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan mendidik mengajar kami di kesempatan kali ini. Tolong Tuhan supaya kami dimampukan untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja di semua instansi, baik itu pemerintahan, swasta, perusahaan, maupun dinas-dinas dan juga aparat-aparat keamanan yang senantiasa Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan anak-anak Tuhan ini anugerah damai sejahtera dan pertolongan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dinaungi dengan hikmat sehingga mereka bisa bekerja dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.